seolah telah menjadi tren. Bahkan di negara kita terdapat banyak majelis zikir dengan berbagai nama dan latar belakang. Masing-masing memiliki ciri khas tersendiri saat mengadakan aktivitas zikir dan doa. Zikir dan doa memang satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan dari umat Islam. Seorang muslim yang tidak pernah berdoa, maka ia termasuk dalam golongan orang-orang yang sombong. Lalu bagaimanakah tata cara berdoa yang berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis? Adakah waktu maupun tempat yang terbaik ketika memanjatkan doa? Dan bagaimanakah kaitannya antara doa tanpa usaha atau doa dengan perbuatan maksiat dan dosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Doa sejatinya adalah salah satu bentuk ibadah yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Sayangnya masih banyak orang yang jarang berdoa, bahkan meninggalkan doa. Salah satu contohnya, banyak orang ketika selesai sholat langsung pergi tanpa melakukan zikir dan tak ada penyesalan dalam hidupnya. Rasulullah SAW adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Akan tetapi beliau tetap berzikir dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau yakin akan kekuatan doa. Sekaligus beliau mengajarkan kepada kita bahwa doa adalah salah satu cabang dari ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Karena doa adalah ibadah, maka orang yang berdoa harus melakukannya dengan baik dan benar menurut anjuran Al-Quran dan Al-Hadis. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah merinci beberapa tahapan dalam berdoa. Di antaranya adalah: pertama, doa hanyalah ditujukan kepada Allah semata. Doa tidak boleh ditujukan kepada selain Allah dan tidak boleh melalui perantara orang-orang yang sudah meninggal. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika memberikan sebuah nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Hai anak muda, aku akan mengajarimu beberapa kalimat, yaitu peliharalah ketetapan Allah, niscaya Dia akan memeliharamu. Apabila engkau memohon, memohonlah kepada Allah. Apabila engkau meminta bantuan, mintalah bantuan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seandainya umat berhimpun untuk memberi sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak mampu memberimu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Seandainya pun mereka berhimpun untuk menjatuhkan mudarat kepadamu, mereka tidak mampu menjatuhkannya kepadamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran telah ditutup. Hadis riwayat Tirmizi. Seorang yang berdoa diperintahkan untuk merendahkan diri dan menundukkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 55, yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55. Berdoa haruslah meminta dengan permintaan yang pantas dan bermanfaat, sebagaimana permintaan Ibrahim alaihissalam agar diberikan seorang anak yang soleh. Begitu juga dengan doa Rasulullah yang meminta agar diberikan kemenangan dalam perang Badar. Atau mintalah dalam berdoa sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sebelum berdoa, maka disunahkan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kamu berdoa,
hendaklah dia memulai dengan memuji Tuhannya yang Maha Suci, lalu berselawat untuk Nabi Muhammad SAW, kemudian berdoalah sesuai dengan yang diinginkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Doa yang baik dipanjatkan dalam bahasa sederhana yang menunjukkan kerendahan hati. Selain itu, doa juga diucapkan dalam kalimat yang padat dan singkat. Berdoa memang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Namun sejatinya Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa dalam Islam ada beberapa tempat di mana jika kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tanah suci terdapat beberapa tempat yang memiliki keutamaan untuk melaksanakan ibadah dan tempat yang mustajab untuk berdoa. Bahkan karena begitu tingginya keutamaan itu, banyak orang yang setiap tahun berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, sekaligus berdoa kepada Allah untuk meminta segala kebutuhan dalam hidupnya. Berikut ini adalah beberapa tempat yang paling utama dalam ibadah dan tempat utama dalam berdoa. Pertama, Masjidil Haram. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Salat di masjidku lebih utama 1000 kali salat dibandingkan salat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali lipat dibandingkan salat di masjid yang lain." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kedua, Multazam. Disinilah tempat dikabulkannya doa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Multazam adalah tempat dikabulkannya doa. Tidak ada satupun doa seorang hamba di Multazam kecuali akan dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad. Ada juga sebuah riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, di mana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tempat di antara sudut Ka'bah dan makom Ibrahim adalah Multazam. Setiap orang sakit yang berdoa di sana pasti akan sembuh. Hadis riwayat Ahmad. 3. Makom Ibrahim. Dalam kitabnya Qudaya Al-Mar'ah fi Al-Hajj wal Umrah, Dr. Ablah Muhammad Al-Khalawi menulis bahwa di antara keutamaan makom Ibrahim adalah dikabulkannya setiap doa yang dipanjatkan di sana. Tempat keempat adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail berada di Masjidil Haram, letaknya antara Rukun Syamin dan Rukun Iraqi, yang diyakini menjadi salah satu tempat dikabulkannya doa. Disinilah Nabi Ismail pernah tinggal dengan ibunya Siti Hajar. Di sini pula mereka dimakamkan. Hijr Ismail dipagari oleh tembok rendah yang dikenal dengan sebutan Al-Haytam yang berbentuk setengah lingkaran. Hijr Ismail merupakan bagian dari Ka'bah. Hal ini telah diperjelas dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang diterima dari Siti Aisyah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. "Aku sangat ingin memasuki Ka'bah untuk melakukan sholat di dalamnya." Rasulullah SAW membawa Siti Aisyah ke dalam Hijr Ismail sambil berkata, "Sholatlah kamu di sini jika kamu ingin sholat di dalam Ka'bah, karena ini termasuk sebagian dari Ka'bah." Hadis riwayat Abu Daud. Adapun ibadah yang dapat dilakukan di tempat ini adalah melakukan sholat sunnah, berdoa, dan berzikir. Tidak ada amalan wajib yang mesti dilakukan di tempat ini kecuali amalan sunnah, dan tidak ada hubungannya dengan rukun wajib haji atau umroh. Tempat kelima adalah sudut Yamani. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ada 70 malaikat yang memegang rukun Yamani. Barang siapa berdoa, 'Ya Allah, berilah aku ampunan dan kesehatan di dalam agama, dunia, dan akhirat. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan jauhkanlah diri kami dari siksa api neraka.' Maka 70 malaikat tersebut akan berkata, 'Amin, kabulkanlah doanya.'" Hadis riwayat Ibnu Majah. Tempat keenam adalah Syafa dan Marwah. Diriwayatkan dari Jabir dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW pergi menuju Syafa hingga melihat Ka'bah, lalu mengucap kalimat tauhid
tahmid, dan takbir sebanyak 3 kali. Kemudian berdoa sesuai dengan apa yang beliau kehendaki. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ketujuh, Masjid Nabawi dan Raudhah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa yang meninggal dunia di Madinah, hendaknya dia menerimanya dengan bahagia, karena tidak ada orang yang meninggal dunia di Madinah kecuali kelak aku akan memberi syafaat kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Masjid Nabawi merupakan masjid Nabi Muhammad SAW yang terletak di kota Madinah. Sebagaimana Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi memiliki keutamaan, yaitu dilipat gandakan pahala sholat bagi siapa saja yang melakukan sholat di sana. Rasulullah SAW bersabda, sholat di masjidku lebih utama 1000 kali sholat dibandingkan sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang mengerjakan sholat arba'in di Masjid Nabawi akan dicatat sebagai orang yang bebas dari neraka, siksa, dan kemunafikan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Di Masjidil Haram ada sebuah tempat yang dijuluki Taman Surga. Tempat ini bernama Ar-Raudhah. Ar-Raudhah adalah ruang di antara mimbar dan makam Rasulullah SAW. Keutamaan Ar-Raudhah tergambar dalam hadis di mana Rasulullah bersabda, tempat antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan masing-masing waktu dengan keutamaan dan kemuliaan yang berbeda-beda. Di antaranya, ada waktu-waktu tertentu yang sangat baik bagi seorang hamba berdoa. Sayang, kebanyakan orang menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka mengira bahwa seluruh waktu memiliki nilai yang sama dan tidak berbeda. Bagi setiap muslim, seharusnya memanfaatkan waktu-waktu yang utama dan mulia untuk berdoa agar mendapatkan keutamaan dalam berdoa. Yang pertama adalah waktu di sepertiga akhir malam. Di saat inilah Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Rabb kami yang maha berkah lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga akhir malam. Lalu berfirman, barang siapa yang berdoa, maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang memohon, pasti aku akan perkenankan. Dan barang siapa yang meminta ampun, pasti aku akan mengampuninya. Hadis Sahih Al-Bukhari. Waktu kedua adalah saat berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa pada saat berbuka adalah doa yang tidak ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Usai sholat fardu juga termasuk waktu yang terbaik untuk berdoa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Umamah, sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menjawab, di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai sholat fardu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Waktu doa terbaik lainnya adalah yang dipanjatkan saat sebuah perang berlangsung. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada dua orang yang tidak tertolak atau jarang tertolak. Doa pada saat azan dan doa tatkala perang berkecamuk. Hadis riwayat Abu Dawud. Waktu doa berikutnya adalah pada hari Jumat. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis tentang keutamaan doa di hari Jumat, yang artinya, sesungguhnya pada hari Jumat ada satu saat yang tidak bertepatan seorang hamba muslim sholat dan memohon sesuatu kebaikan kepada Allah, melainkan akan diberikan padanya. Beliau berisyarat dengan tangannya akan sedikitnya waktu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Waktu sesaat itu tidak bisa diketahui secara pasti, dan masing-masing riwayat menyebutkan waktu itu secara berbeda-beda. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ada juga yang berpendapat ketika dimulainya khotib naik mimbar untuk khutbah sampai waktu asar menjelang datangnya sholat maghrib. Waktu bangun tidur pada malam hari termasuk waktu yang terbaik untuk berdoa.
Tentunya bagi orang yang sebelum tidur telah dalam kondisi suci dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci lalu terbangun pada malam hari kemudian memohon sesuatu tentang urusan dunia atau akhirat, melainkan Allah akan mengabulkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Waktu antara azan dan iqamah juga waktu yang baik untuk berdoa. Di saat inilah doa yang dipanjatkan tidak akan ditolak. Begitupun doa di waktu sujud ketika sholat. Sujud di saat dimana Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya. Karena itu perbanyaklah doa dengan sungguh-sungguh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Adapun pada waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa, sebab saat itu sangat tepat untuk dikabulkan." Hadis riwayat Muslim. Saat hujan turun juga merupakan waktu yang terbaik untuk memanjatkan doa. Imam Nawawi berkata, penyebab doa waktu kehujanan tidak ditolak atau jarang ditolak karena pada saat itu sedang turun rahmat Allah, khususnya curahan hujan pertama di awal musim. Rasulullah SAW pun bersabda dalam sebuah hadis tentang keutamaan berdoa saat turun hujan. Dua doa yang tidak pernah ditolak, doa pada waktu azan dan doa pada waktu kehujanan. Mustadrak Hakim dan disahihkan oleh Az-Zahabi, disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami. Salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Dalam malam yang mulia ini juga menjadi salah satu waktu terbaik untuk berdoa. Imam Asy-Syaukani berkata bahwa kemuliaan Lailatul Qadar, bahwa setiap orang kalau berdoa pasti akan dikabulkan. Tuhfatut Zakirin. Dalam Al-Quran surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Al-Quran surat Al-Qadar ayat 3 hingga 5. Terakhir, waktu terbaik untuk berdoa adalah saat berada di padang Arafah. Seperti yang dikisahkan dalam sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasannya Nabi SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam berdoa, kita haruslah bersungguh-sungguh dan yakin, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan optimis bahwa Allah taala akan mengabulkan doa-doa kita. Tapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengabulkan semua doa. Ada sejumlah penyebab mengapa doa tak akan dikabulkan. Di antaranya adalah makanan, lalu makanan, minuman, dan pakaian yang berasal dari harta yang haram. Karena orang yang memakan makanan haram, meminum minuman haram, dan berpakaian dengan pakaian yang didapatkan dengan cara yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah menceritakan kepada kami, telah kami rezekikan kepadamu." Penyebab lain ditolaknya doa adalah isi doa itu sendiri. Doa yang berisi kejelekan dan pemutusan tali silaturahmi tidak akan dikabulkan. Dalam berdoa haruslah khusyuk. Doa juga tak boleh dipanjatkan dengan tergesa dan ingin segera dikabulkan. Karena ini justru menjadi penyebab ditolaknya doa. Begitupun jika berdoa dengan cara lalai dan tidak yakin akan dikabulkan. Doa tanpa kesungguhan bahwa kita membutuhkannya juga termasuk doa yang ditolak. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah salah seorang dari kalian mengatakan, "Ya Allah,
ampunilah aku jika engkau kehendaki, dan rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Akan tetapi, hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam meminta, karena Allah sama sekali tidak ada yang memaksa. Hadis riwayat Bukhari. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Semoga tayangan hari ini dapat menambah keimanan dan memperluas hasanah keilmuan kita akan adab berdoa sesuai tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.